Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini untuk materi seni budaya kelas 11 semester ganjil. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang seni rupa dua dimensi modifikasi ya. Pertemuan pertama ya, karya seni rupa dua dimensi modifikasi. Kemudian KD pada materi ini itu adalah menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Kemudian 3.1.1-nya menentukan unsur, prinsip, dan bahan dalam karya seni rupa, menilai teknik dalam berkarya seni rupa. Kemudian keterampilannya kalian nanti itu di sini adalah membuat karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Kemudian yang kedua, membuat karya seni rupa dua dimensi dengan melihat model benda mati, benda hidup, dan foto atau gambar, dan modifikasinya. Kemudian yang ketiga, membuat karya seni rupa dua dimensi eksplorasi dengan berbagai media dan teknik. Ya. Jadi pada semester ini, kalian itu di sini akan membahas tentang seni rupa. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, untuk mengetahui keberhasilan dari hasil kegiatan pembelajaran ini, pertama ini, sebaiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran itu ya. Dan Ibu harapkan kalian dengan membaca materi dan mengerjakan soal latihan yang disediakan, ya, kalian dapat menemukan unsur, prinsip, dan bahan dalam karya seni rupa serta memberikan contoh karya seni rupa dua dimensi. Kemudian yang kedua, dengan membaca materi dan mengerjakan soal latihan yang disediakan, kalian dapat mengidentifikasi teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi ya. Jadi pada pertemuan kali ini, pada pertemuan pertama ini kalian itu hanya mengerjakan latihan soal dulu ya. Kemudian kita langsung masuk materi, unsur seni rupa. Jadi unsur seni rupa itu ada titik, ada garis, ada bidang, bentuk, warna, kemudian ada gelap terang benda, ya. Kemudian ada ruang dalam karya seni rupa ya. Nah, yang tidak asing lagi buat kalian itu bagaimana, garis itu bagaimana, bidang ruang itu bagaimana, bentuk yang terjadi menggunakan bidang itu bagaimana, warna teori, warna berposter ya, bagaimana, gelap terang benda itu bagaimana ya. Kemudian ruangan dalam karya seni rupa dua dimensi itu bagaimana ruangannya. Kemudian ada prinsip karya seni rupa. Nah, jadi prinsip karya seni rupa itu ada yang kesatuan, yang pertama. Prinsip kesatuan adalah prinsip unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, keseimbangan. Nah, jadi prinsip keseimbangan itu berhubungan dengan ringannya suatu karya seni. Kemudian irama atau ritme. Itu merupakan pengulangan satu atau lebih dari unsur tertentu dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Kemudian pengulangan ini bisa berwujud bentuk, garis, atau rupa warna ya dalam seni rupa. Kemudian yang keempat itu adalah komposisi. Komposisi itu adalah prinsip seni rupa, adalah salah satu prinsip yang menjadi dasar keindahan dari sebuah karya seni. Karena komposisi itu berhubungan dengan penyusunan unsur-unsur seni rupa sehingga menjadi susunan yang teratur serasi sehingga menghasilkan karya seni yang bagus dan menarik sehingga bertujuan untuk menampilkan ekspresi. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah proporsi atau kesembandingan. Jadi proporsi atau kesembandingan itu ini bertanggung jawab membandingkan bagian satu dengan bagian yang lainnya sehingga terlihat selaras ya dan
enak dipandang mata ya. Karena besar kecil, panjang pendek, luas sempit, tinggi rendahnya, masalah itu prinsip proporsinya. Misalnya contohnya ya, mudah yang kita jadikan adalah misalnya kalian membuat lukisan tubuh manusia ya. Maka bagian tubuh kita ambil wajah dulu pertama ya. Ukuran antara alis, misalnya alis, mata, hidung, mulut harus seimbang ya. Mulut, bukan mulut nih, mulut ya. Hidung, mulut harus seimbang. Kemudian yang keenam, pusat perhatian. Prinsip ini merupakan disebut prinsip dominasi adalah usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol atau gampangnya terlihat berbeda dengan bagian yang lainnya. Di lainnya ya. Bisa dilakukan dengan cara mengatur posisi, warna, ukuran, dan unsur lainnya. Di situ ya pusat perhatiannya. Misalnya menjadi pusat perhatian suatu karya kalian nantinya. Kemudian yang ketujuh, keselarasan atau harmoninya. Keselarasan atau harmoni itu adalah prinsip guna menyatukan unsur yang ada dalam seni rupa dari berbagai bentuknya. Kemudian keselarasan itu muncul dengan adanya kesesuaian, kesamaan, dan tidak bertentangan. Keselarasan bisa dimunculkan dengan cara mengatur warna, pencahayaan, bentuk dengan rapi atau tidak terlalu mencolok satu sama lain ya. Jadi tujuan untuk harmoni ini untuk menciptakan perpaduan yang selaras atau serasi ya, seimbang. Kemudian yang kedelapan itu ada gradasi. Apa sih itu gradasi? Jadi gradasi itu sendiri itu merupakan susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna. Jadi perpaduan warna itu semua yang Ibu ambil di sini ya ada semua di LKPD kalian, gambar-gambarnya juga. Jadi di PowerPoint ini tidak Ibu tampilkan gambarnya karena sudah ada di LKPD kalian. Kalian bisa lihat sendiri ya. Gradasi itu gambarnya seperti apa. Jadi prinsip gradasi itu sering digunakan membuat karikatur, lukisan, mosaik, dan seni rupa dua dimensi lainnya. Karena gradasi itu berperan menghidupkan karya seni rupa. Kemudian kesembilan itu penekanan atau kontras. Jadi kontras itu pengaturan berbeda dari dua unsur yang berlawanan. Perbedaan mencolok terletak di warna, bentuk, dan ukuran sehingga karya seni tidak terkesan selalu lama. Dengan prinsip seni rupa ini, maka hasilnya karya seni akan terasa lebih berwarna dan menarik. Ini penekanan kontras ini. Misalnya suatu karya kalian itu pada penekanan kontras ini dia lebih warnanya itu lebih menarik seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bahan, kita masuk ke bahan seni rupa dua dimensi. Nah, bahan karya seni dua dimensi adalah bahan yang digunakan misalnya yang sering kalian gunakan itu adalah pensil, ada pensil warna ya, ada krayon, spidol, warna tinta dan sebagainya, masih banyak lainnya ya, ada cat minyak, bahan warna alami dan sebagainya. Kemudian media atau tempatnya ya. Media. Bahan berkarya seni rupa adalah material. Nah, jadi materialnya itu medianya ya. Habis pakai yang digunakan mewujudkan karya seni rupa tersebut. Sesuai jenis karya seni rupa, bahan untuk berkarya seni rupa itu juga banyak macam ragamnya. Ada yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium, ya bahan utamanya. Dan ada pula sebagai bahan penunjang. Sebagai contoh, pada umumnya membuat karya lukisan menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utamanya, serta kayu dan paku sebagai bahan penunjang. Kemudian alat berkarya seni rupa. Tentunya tidak asing lagi buat kalian ya, alat berkarya seni rupa itu yaitu untuk membentuk, menggambar, dan mewarnai serta alat mencetak atau menduplikasi. Kemudian alat-alat yang peruntukannya tidak secara khusus untuk kegiatan berkarya seni rupa, tetapi sangat diperlukan dalam kegiatan berkarya seni rupa. Misalnya ada alat pemotong, pemotong itu biasanya ada gunting, ada pisau, kemudian ada alat pengukur, ada alat pengering, dan sebagainya ya, masih banyak yang lainnya. Kemudian teknik berkarya seni rupa.
tekniknya ya atau cara berkarya. Dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis. Ya, itu menggunakan alat dan pengolahan bahan untuk mewujudkan objek pada bidang garap. Sebagai contoh untuk mewujudkan sebuah objek dalam karya lukisan, seorang atau seniman lukisan dituntut menguasai keterampilan teknis, nah, atau kemampuan teknisnya ya. Misalnya dia keterampilan bisa menggunakan alatnya ya, keterampilan teknis itu disebut keterampilan teknis ya. Kemudian dia bisa mengolah bahannya atau catnya, kanvasnya dan sebagainya seperti itu ya. Itu yang disebut dengan menguasai keterampilan teknis. Kemudian proses berkarya seni rupa. Jadi karya seni rupa 2 dimensi itu tidak tercipta dengan sendirinya ya. Nah, jadi pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dilakukan melalui sebuah proses ya. Jadi proses dari bertahap, dari tahap awal dan seterusnya. Berkarya ini berbeda antara satu jenis karya dengan satu jenis yang lainnya ya. Misalnya karakteristik bahan, teknik, alat, dan medium yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Jadi dalam tahap berkarya seni rupa 2 dimensi ini dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Jadi motivasi dari kalian sendiri ya untuk kalian berkarya, misalnya untuk menciptakan sesuatu yang bagus seperti itu ya. Jadi motivasi itu yang ada dalam diri kalian sendiri ya. Nah, ini adalah contoh hasil karya 2 dimensi ya. Ini ambil 2 contoh ya, ada seni rupa seni poster atau desain grafis, kemudian ada yang kedua ada karikatur. Ya, ini ada contoh. Nah, jadi ini adalah latihan soal. Jadi latihan soal ini kalian kerjakan di buku latihan kalian dan dikumpulkan untuk minggu depan ya, di minggu depan. Jangan lupa ditulis soalnya, kemudian langsung di bawahnya tulis jawabannya ya. Jangan langsung tulis jawabannya, tapi kalian harus tulis soalnya dulu. Ini kan soalnya tidak banyak, hanya 5 soal. Kemudian nanti kalian langsung jawab apa jawaban kalian, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Jadi pertemuan kita kali ini Bu cukupkan sampai di sini. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan kalian langsung japri Ibu atau langsung di chat di grup WA kita ya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan katanya ya. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kali ini, Ibu akhiri. Selamat pagi.